Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Mathsroy. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan atau mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke adik-adik, kita masuk saja ke video pembahasannya. Kali ini kita akan mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna atau sering juga kita sebut melengkapkan kuadrat sempurna. Pada video sebelumnya kakak sudah jelaskan bagaimana mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ketika adik-adik ingin menguasai atau lebih lancar lagi atau mampu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, itu adik-adik harus bisa mengubah bentuk persamaan, dalam hal ini persamaan kuadrat, ke bentuk yang lain. Tapi nilainya tetap sama, artinya bentuk yang berubah tapi nilai tetap sama. Contoh, jika kakak punya persamaan kuadrat seperti ini ya adik-adik, x kuadrat dikurang 16x ditambah 64 sama dengan 0. Yang berperan di sini adik-adik terkait kuadrat sempurna itu proses kerjanya itu adanya di sini, di koefisien x-nya dan konstantanya atau nilai c-nya ya adik-adik. Nah caranya gimana? Adik bagikan aja negatif 16 ini dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan berapa? 16. Negatif 16 bagi 2 itu kan negatif 8. Kemudian jangan lupa adik kuadratkan, negatif 8 dikuadratkan itu kan hasilnya berapa? 64. 64 ini sesuai dengan angka yang terletak di C-nya di sini, yaitu 64. Nah, jadi itu maksudnya pengkuadratan sempurna. Ya, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik ubah ini persamaan ini ke bentuk seperti ini. X kurang 8 kuadrat gitu. Artinya apa? Bentuk persamaan yang di atas ini itu dengan bentuk persamaan yang kedua ini memang berbeda bentuknya, tapi nilainya sama. Coba kita buktikan. Jika x kurang 8 dikali x kurang 8, kan itu artinya x kurang 8 kuadrat. Ini kan sama halnya dengan x kali x kuadrat. Ya, negatif 8x ditambah negatif 8 itu kan negatif 16x. Dan negatif 8 dikali negatif 8 itu kan positif 60. Jadi bentuknya aja yang berbeda, tapi nilainya sama kedua persamaan ini. Nah, perubahan seperti inilah yang dari persamaan kuadrat bentuk yang di atas ini berubah menjadi seperti inilah yang disebut dengan proses pengkuadratan sempurna. Jadi inilah dia bentuk sempurnanya atau bentuk kuadrat sempurnanya dari persamaan ini. Gitu adik-adik. Nah, kakak bikin contoh lagi. Misalnya x kuadrat ditambah 14x ditambah 49 sama dengan 0. Bentuk kuadrat sempurnanya gimana? Ya berarti adik-adik bagi saja ini positif 14 dengan berapa? Dengan 2. Kemudian menghasilkan berapa? 7. Lalu 7-nya dikuadratkan sehingga menghasilkan berapa? 49. Dan 49 inilah menjadi nilai C-nya di sini. Nah, gitu. Jadi sudah sesuai dia gitu. Jadi hubungan antara B yang menjadi koefisien X di sini itu dengan C ada kaitan. Jadi ketika hasil proses di sini 14 bagi 2 kemudian hasilnya dikuadratkan ini, itu nanti nilainya itu akan nempel di sini istilahnya, di C. Ya. Nah, karena dia 7-nya plus, maka X plus 7 kuadrat. Nah, seperti ini ya bentuk pengkuadrat sempurnanya. Jadi beda bentuk tapi nilai sama gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kalau begini misalnya x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Ini gimana mengubahnya agar
bentuknya saja berbeda tapi nilainya sama gitu. Kita ubah ke kuadrat sempurnanya misalnya. Nah, adik bagikan aja negatif 1 nih dibagi 2 misalnya. Oke, negatif 1 dibagi 2 berarti kan negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 kemudian dikuadratkan. Hasilnya berapa? Positif 1 per 4. Loh, positif 1 per 4 nggak sesuai dengan di sini. Di sini negatif 2. Berarti ini persamaan kuadratnya tidak sempurna atau tidak mengalami proses kuadrat sempurna gitu. Ya. Lalu gimana solusinya supaya sempurna dia? Kita temukan kuadrat sempurna. Gimana coba? Nah, prosesnya gini. Ketika muncul yang seperti ini ya adik-adik, nggak sama dia ya. Negatif 2 sama 1 per 4. Caranya gini. X kuadrat dikurang X ditambah 1 per 4 ya. Kurangkan lagi dia dengan 1 per 4. Kemudian kurangkan dengan 2. Iya. Jadi artinya apa? Bentuk persamaan ini ya. Bentuk persamaan ini X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Itu kan sama sebenarnya nilainya dengan bentuk yang di sini. Sama ya adik-adik. Tinggal setelah ini terjadi kondisinya seperti ini, maka kita lanjutkan X kuadrat dikurang X ditambah 1 per 4 ini sama dengan kita pindah ruaskan yang ini ya adik-adik. Jadi negatif pindah ruas jadi positif ya. 1 per 4 ditambah 2. Nah gitu ya. Lalu ini kita ubah bentuknya gitu menjadi apa? X dikurang atau ditambah? Ayo, X dikurang 1 per 2 baru dalam kurungan dan dikuadratkan gitu. Sehingga kalau kita lanjutkan ini sama dengan berapa nih? 1 per 4 ditambah 2 berapa itu? 9 per 4 gitu ya. X kurang 1 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. Nah setelah kondisinya seperti ini kita hilangkan aja kuadratnya. Tapi 9 per 4 itu berubah jadi bentuk akar ya. Ya, sini kelanjutannya ya adik-adik. Jadi X kurang 2, X kurang 1 per 2 sama dengan, kalau udah hilang kuadratnya udah adik-adik gak usah pakai dalam kurung lagi ya. Hapus saja nih gitu. Ini berubah jadi akar 9 per 4. Plus minus, ya wajib ya plus minus. X kurang 1 per 2 sama dengan plus minus akar 9 berapa? 3 ya. Per akar 4 berapa? 2. Sehingga X-nya bisa kita temukan. Negatif 1 per 2 di sini pindah ruas jadi 1 per 2. Tambah kurang 3 per 2. Gitu ya. Lalu kita cari X1-nya. Atas X1-nya berapa jadinya? Setengah atau 1 per 2 ditambah 3 per 2 menghasilkan berapa nih? Penyebut udah sama, kedua pecahan, maka pembilangnya tambahkan aja 1 tambah 3 per 2 sama dengan berapa nih? 2. Jadi X1 nya nilainya 2, X2 nya 1 per 2 dikurang 3 per 2 menghasilkan 1 kurang 3 minus 2 per 2, hasilnya minus 1. Jadi X1 nya adalah 2, X2 nya min 1. Dan inilah penyelesaiannya. Kalau dia bentuk yang seperti ini ya. Artinya proses tengahnya, proses X-nya itu, koefisien X-nya itu yang prosesnya itu membagikan bilangan B-nya itu menjadi terhadap 2 atau dengan 2 kemudian dikuadratkan itu gak sesuai letaknya di angkanya di sini, beda gitu. Kita ubah seperti ini ya. Mungkin adik-adik sudah paham ya. Oke. Agar adik-adik lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya adik-adik. Jika kakak punya persamaan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0, maka tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kali ini kita lihat koefisien x kuadratnya adalah 2. Bagaimana kak? Kita harus bagi ya, dia harus 1 ya, koefisien x kuadrat itu harus 1 ketika pakai cara metode
pelengkapan kuadrat sempurna. Jadi kita sama-sama bagi berapa ini? Bagi 2, karena koefisien X kuadratnya 2. Supaya dia 1 gitu maksudnya. Jadi ini bisa kita tulis X kuadrat dikurang 1/2 X dikurang 3/2 sama dengan 0. Lantas selanjutnya kita pindah luaskan minus 3/2 ya. Oke, X kuadrat dikurang 1/2 X sama dengan 3/2. Setelah itu X kuadrat dikurang 1/2 X ditambah negatif 1/2 dibagi 2. Kemudian dikuadratkan. Ya adik-adik. Sama dengan 3/2 ditambah negatif 1/2/2 dikuadratkan. Jadi sama-sama ditambah negatif 1/2 bagi 2 kuadrat, luas kiri maupun kanannya gitu. Yuk kita lanjut. X kuadrat dikurang 1/2 X ditambah negatif 1/2 dibagi 2. Itu kan negatif 1/4. Baru dikuadratkan. Sama dengan 3/2 ditambah negatif 1/2. Sama hasilnya negatif 1/4 kuadrat ya. Lanjut. X kuadrat dikurang 1/2 X ditambah negatif 1/4 kuadrat itu kan adik-adik 1/16 ya. Iya, 1/16 gitu ya. Sama dengan 3/2 ditambah 1/16. Setelah itu, nah di sini ini kita ubah bentuknya ke bentuk kuadrat sempurna ya adik-adik. Iya. X dikurang berapa? 1/4 dikuadratkan gitu. Jadi kita mengubah bentuk ini yang dari sini yang ini ya menjadi seperti ini ya. Sama dengan 3/2 ditambah 1/16. Nah ini kan kedua penyebut belum sama, berarti cari KPK-nya. 16 dan 2 itu kan KPK-nya 16. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 3 24 ya. 24 ditambah berapa? 1 ya. Per berapa adik? Per 16. Sehingga X dikurang 1/4 kuadrat sama dengan 24 tambah 1 25. Berarti 25/16. Setelah itu bentuknya seperti ini. X kurang 1/4 kuadrat sama dengan 25/16. Setelah itu kita lanjut di sini ya adik-adik. X kurang 1/4 kuadratnya hilang ya. X kurang 1/4 sama dengan 25/16 nya jadi bentuk akar ya. 25/16 ya. Gitu. Lanjut. X dikurang 1/4 sama dengan akar 25, ini plus minus ya. Akar 25 itu 5 per akar 16 4. X kurang 1/4 sama dengan plus minus 5/4 kondisinya sekarang. Nah, kita tentukan X1 dan X2 nya. X1 nya adalah ini pindah luas ya, minus 1/4 jadi plus ya, tambah 5/4 sehingga X1 nya sama dengan 5 tambah 1 6. 6/4. 6/4 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2, berarti 3/2. Jadi X1 nya adalah positif 3/2. X2 nya 1/4 dikurang 5/4 sama dengan 1 kurang 5 itu minus 4 dibagi 4 itu minus 1. Jadi sudah ketemu nilainya. X1 nya 3/2 dan X2 nya minus 1 dari soal di atas ini ya adik-adik. Nah begitulah ya sistem pengkuadratan sempurna. Demikianlah adik-adik video kakak kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa like, share,
dan subscribe video kakak atau channel kakak ya.